且慢，这是您要的我陈帝阁目前果然是请神花。奇特的配方。大师他们呢？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, penguasa kebun Raja Obat ingin tahu tujuan kedatangan Qin Chen. Kenapa Qin Chen tahu semua tentang penyakit yang dideritanya? Ia menekan Qin Chen dengan kekuatannya agar Qin Chen mengakui tujuannya. Lalu Qin Chen berkata kalau itu sangat mudah mengetahuinya. Apalagi Qin Chen dapat melihat secara sekilas melalui formasi yang ada di sana. Bahwa pengendaliannya atas esensi sejati sekilas terlihat seperti ranah Martial Emperor. Terlebih lagi ketua penguasa kebun Raja Obat sebelumnya menggunakan esensi sejati. Aliran tiga akupuntur yaitu Bahui, Shangxing, dan Shengtiang tidak lancar. Qin Chen juga mengatakan titik akupuntur Shengting mendominasi jiwa dalam tubuh manusia. Karena rusaknya jiwa wajar saja ranahnya menjadi turun. Penguasa kebun Raja Obat pun mulai tersadar dengan semua perkataan Lord Qin Chen. Lalu Qin Chen menjelaskan lagi kepadanya kalau sebenarnya selama ada metode yang benar, kerusakan jiwa masih bisa diobati. Namun sayang sekali penguasa kebun Raja Obat terlalu egois. Penguasa kebun Raja Obat pun bertanya kepada Qin Chen apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Qin Chen mengatakan tentu semua itu ada. Awalnya Qin Chen dengar bahwa penguasa kebun Raja Obat memiliki identitas yang mengesankan. Jadi Qin Chen datang ingin berbisnis dengannya. Namun karena penguasa kebun Raja Obat sangat angkuh, jadi Qin Chen dan ketua Zuo memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat mereka akan pergi, penguasa kebun Raja Obat pun menghadangnya. Qin Chen berkata kenapa ia menghentikan dirinya. Lalu penguasa kebun Raja Obat pun meminta maaf kepada Qin Chen dan ketua Zuo karena telah menyinggungnya. Ia meminta tolong kepada Lord Qin Chen untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu Qin Chen pun dengan lantang berkata kenapa harus menyelamatkan dirinya yang egois itu. Penguasa kebun Raja Obat pun mengatakan selama Qin Chen bisa menyembuhkan dirinya, ia bersedia menuruti arahan dari Qin Chen. Ketua Zuo juga memohon kepada Qin Chen untuk membantu penguasa kebun Raja Obat. Seketika penguasa kebun Raja Obat pun terkejut kenapa ketua Zuo berpihak kepadanya. Lalu ketua Zuo menjelaskan kepada penguasa kebun Raja Obat kalau penguasa kebun Raja Obat adalah teman baik gurunya. Jika gurunya sampai tahu ketua Zuo mengabaikannya, mungkin gurunya akan membunuhnya. Ketua Zuo terus-menerus memohon kepada Lord Qin Chen untuk membantunya. Terlebih lagi dengan bantuan dari senior penguasa kebun Raja Obat, Qin Chen dan ketua Zuo mudah mendirikan pavilion Chen di kota Shaotian. Penguasa kebun Raja Obat juga berkata kepada Qin Chen, jika Qin Chen ingin membangun kekuatan di kota Shaotian, ia pasti bisa membantunya. Jadi Lord Qin Chen pun ingin berniat untuk membantunya dan akan membahas lebih detail kepada penguasa kebun Raja Obat. Penguasa kebun Raja Obat pun mempersilahkan Qin Chen untuk masuk ke kediamannya. Sesampainya di sana, penguasa kebun Raja Obat memberi minuman teh mujarab dengan ramuan pohon teh kelas raja yang memiliki efek membuka meridian yang tersumbat dan memadatkan esensi sejati. Di saat Lord Qin Chen akan mencicipinya, Qin Chen tahu dengan hanya menciumnya. Ia menjelaskan Raja Obat Pu'er yang berusia 300 tahun kualitas tanahnya kurang baik. Raja tersembunyi Pu'er harus ditanam dengan non-organik dan disiram dengan air giok. Potong daun lama setiap tahun, hanya sisakan daun baru. Tidak sampai 400 tahun efek obatnya akan berada pada puncaknya. Qin Chen pun menyayangkan teh obat mujarab itu. Seketika penguasa kebun Raja Obat pun terkejut kenapa Qin Chen tahu tentang raja tersembunyi Pu'er. Karena raja tersembunyi tersebut adalah bagian dari domain bela diri dan bagaimana Qin Chen tahu tentang metode pembudidayaannya. Lalu Qin Chen mengatakan kalau ia ingin membangun pavilion Chen di kota Shaotian. Kedepannya pengoperasian dan perluasan pavilion di kota Shaotian juga menjadi urusan luar dan akan dipercayakan kepada penguasa kebun Raja Obat. Qin Chen akan memberikan 10% kepada penguasa kebun jika setuju.
Penguasa kebun raja obat pun hanya bisa setuju dan menghormati Qin Chen. Qin Chen pun mengeluarkan 3 pil utama yang saat ini dikeluarkan dari pavilion Chen-nya. Ia meminta penguasa kebun raja obat untuk mengeceknya. Di saat ia mengidentifikasi pil tersebut, ia tahu kalau 3 pil itu adalah pil pemadatan darah, pil kekuatan sejati, dan pil pemulihan esensi. Dan semua pil itu adalah pil biasa. Lalu Ketua Zuo meminta penguasa kebun raja obat untuk melihatnya dengan kekuatan sejatinya. Di saat ia melihatnya, ia sangat terkejut karena ternyata 3 pil pembiayaannya jauh lebih rendah daripada pil biasa, tapi mempunyai efek lebih dari 2 kali lipat lebih kuat. Dan ia ingin tahu bagaimana Qin Chen melakukannya. 阁下可鉴别？ 怎么可能？ Ketua Zuo juga mengatakan kalau ketiga pil obat tersebut dikembangkan oleh Lord Qin Chen. Qin Chen pun berkata kalau pil tersebut hanyalah peningkatan pil biasa. Begitu pasar dibuka, Qin Chen akan terus mengembangkan pil yang lebih kuat. Qin Chen juga berkata kepada penguasa kebun raja obat, apakah penguasa kebun memiliki bunga kebangkitan jiwa di sana. Penguasa kebun raja obat pun mengatakan kalau ada satu di kebun raja obatnya, dan ia akan segera menyuruh muridnya untuk mengambilnya. Xiao Xing pun diminta untuk segera mengambil bunga kebangkitan jiwa oleh gurunya. 马上让侍女摘来，速去把 Tak selang berapa lama, Xiao Xing pun membawakan bunga tersebut kepada gurunya. Penguasa kebun raja obat langsung memberikan bunga kebangkitan jiwa itu kepada Lord Qin Chen. Qin Chen pun langsung menerimanya dan mengatakan kalau ia harus pergi. Mengenai pendirian pavilion Chen masih harus merepotkan penguasa kebun raja obat. Lord Qin Chen juga menulis resep untuk menyembuhkan penyakit penguasa kebun raja obat. Ia meminta penguasa kebun raja obat meminum 3 kali sehari. Setelah sebulan, luka di dalam tubuhnya akan membaik secara signifikan. Dan nantinya Qin Chen akan menyembuhkan penguasa kebun raja obat sendiri. Penguasa kebun raja obat pun menyadari kalau Qin Chen memiliki resep yang tidak biasa dan metode pemurnian yang tidak biasa juga. Dan kemampuan pemurnian obat Qin Chen juga tidak kalah darinya. Lalu penguasa kebun bertanya kepada Xiao Xing kemana Qin Chen dan Ketua Zuo. Xiao Xing pun mengatakan kalau Qin Chen dan Ketua Zuo baru saja pergi. Penguasa kebun raja obat pun ingin mengikutinya dan mengantarkannya. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love